Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ramdas Rahdian Aziz MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila dan teman-teman yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Andri Rahmasuci dengan NPM 2301031055. Baik, saya akan mempresentasikan hasil observasi saya, yaitu tentang penerapan dan penyimpangan nilai Pancasila yang ada di Desa Diwarno. Yang pertama yaitu sejarah dan profil Desa Diwarno. Pada tahun 1939, didatangkan penduduk dari Pulau Jawa dengan cara kolonisasi yang selanjutnya ditempatkan di penampungan yang disebut dengan Bedeng 45. Dalam kurun waktu berjalan, berkembanglah bedeng tersebut menjadi sebuah desa yang kemudian diberi nama Desa Adiwarno yang memiliki arti. Adi berarti baik dan warno berarti bermacam-macam. Nama tersebut diambil dari keanekaragaman asal penduduk yang berasal dari Provinsi Jawa Timur dan Jawa Tengah. Dengan adat istiadat yang berbeda, tetapi tetap dapat terjalin suatu hubungan kerukunan yang harmonis. Selanjutnya yaitu letak geografis. Secara geografis, Desa Diwarno terletak di sebelah selatan ibu kota kecamatan, merupakan bagian integral dari wilayah Kabupaten Lampung Timur dengan jarak dari ibu kota kecamatan yaitu 5 km dan dari ibu kota kabupaten yaitu 50 km. Sedangkan dari ibu kota provinsi yaitu sekitar 60 km dengan batas-batas wilayah sebagai berikut. Yang sebelah utara itu yaitu Desa Nampirejo, sebelah timur berbatasan dengan Desa Rejo Agung, sebelah selatan Sungai Sekambu, sebelah barat yaitu Kelurahan Rejomulia dan Kelurahan Jatinsari. Untuk kepemimpinan Desa Diwarno, yaitu kepemimpinan yang sebelum dan sesudah berdirinya Desa Diwarno itu dimulai dari Bapak Citralingkarto dari tahun 1939 sampai 1958. Kemudian ada Bapak Adi Suwarno, kemudian ada Bapak Muhammad Bakri, kemudian Mustajdi, yang kelima Landi, yang keenam Budiono, yang ketujuh Asdadi, yang kedelapan Trianto, yang kesembilan yaitu Bapak Gunaryo, yang sampai sekarang masih menjabat sebagai Kepala Desa Diwarno. Daftar nama perangkat desa Diwarno yang sekarang yaitu kepala desanya ada Bapak Gunaryo, sekretaris desa yaitu Bunyamin SPD, kasih pemerintahan Muhammad Malik, kasih kemasyarakatan Urip Yuliono, kasih pelayanan Duyono, kasih kaur umum Ahmad Rosidin, kaur perencana Wahid, kaur keuangan Sugeng Riyadi SPDI. Kemudian ada kadus 1 yaitu dipimpin oleh Bapak Wardono, kadus 2 Kusmedi, kadus 3 Damar Moyo, kadus 4 Muhammad Wahyudi, kadus 5 Pramono. Selanjutnya yaitu penerapan Pancasila yang ada di Desa Diwarno. Yaitu ada sila yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama itu di Desa Diwarno itu melaksanakan kegiatan sholat wajib berjamaah yaitu di masjid dan di musala. Tidak banyak, namun ada beberapa masyarakat Desa Diwarno yang melaksanakan sholat berjamaah di masjid dan di musala Desa Diwarno. Yang kedua yaitu adanya kegiatan rutin yasinan bapak-bapak setiap malam Jumat. Kegiatan ini tuh dilaksanakan secara bergilir dari
Warno. Jadi nggak cuma bapak-bapak yang melakukan yasinan, tapi ibu-ibu juga melakukan yasinan. Tapi itu perbedaannya kalau bapak-bapak di malam Jumat, kalau ibu-ibu di malam Rabu. Kemudian yang kelima yaitu kegiatan rutin pengajian minggu ini. Jadi kegiatan pengajian rutin lapangan minggu ini dilakukan secara bergilir dari masjid dan musola yang ada di Desa Adiwarno. Kegiatan pengajian rutin minggu ini dilakukan setiap 35 hari sekali. Yang kedua, penerapan sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama itu ada takziah. Jadi masyarakat melaksanakan takziah atau melayat bagi orang yang meninggal sebagai pemberian penghormatan terakhir. Kemudian yang kedua ada penggalangan dana untuk warga yang membutuhkan. Jadi masyarakat melakukan penggalangan dana untuk mengumpulkan uang sumbangan guna untuk membantu warga yang sedang mengalami kesulitan atau membutuhkan bantuan. Contohnya kayak seperti terkena musibah atau sakit. Kemudian yang ketiga ada sedekah anak yatim. Jadi kegiatan ini dilakukan oleh sekelompok orang dengan tujuan memberikan bantuan kepada anak yatim. Biasanya dibagikan waktu ada pengajian minggu gitu. Sila keempat yaitu Persatuan Indonesia. Yang pertama saling membantu dalam proses pembangunan musola. Jadi masyarakat itu diberikan jadwal bergilir di setiap rumah untuk membawa makanan atau minuman. Kemudian diberikan kepada bapak-bapak tukang yang sedang bekerja untuk membangun musola Miftahul Jannah. Kemudian yang kedua pelaksanaan peringatan Hari Besar Nasional. Jadi warga desa tuh rutin melaksanakan peringatan Hari Besar Nasional atau HUT RI. Masyarakat desa tuh memasang bendera kebangsaan negara Indonesia di depan rumah masing-masing dengan mengadakan acara perlombaan. Bukan hanya itu saja, warga desa pun mengadakan pertunjukan seperti seni dan budaya seperti tarian dan hula luting. Kemudian yang ketiga ada saling toleransi. Jadi masyarakat desa tuh tidak hanya beragama Muslim saja, tetapi juga ada yang menganut agama Kristen dan Katolik. Dalam kehidupan bermasyarakat, semua warga saling menghargai perbedaan yang ada. Dengan saling menghormati perbedaan, masyarakat desa dapat menciptakan kehidupan yang harmonis dan damai, sehingga terwujudnya rasa persatuan. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama yaitu bermusyawarah ketika ada kegiatan. Jadi masyarakat Desa Adiwarno itu bermusyawarah dalam pembentukan panitia untuk kegiatan pemilihan kepala desa. Jadi dengan dibentuknya panitia acara tersebut dapat berjalan dengan kondusif. Kemudian yang kedua menghormati keputusan hasil musyawarah. Jadi masyarakat itu saling menghormati antar warga yang berbeda pendapat sehingga para warga bisa menerima keputusan hasil musyawarah bersama dengan damai tanpa adanya konflik atau perselisihan. Contohnya seperti musyawarah pemuda-pemudi Desa Adiwarno yang membahas mau diadakan acara lomba apa aja sih di Desa Adiwarno ini. Terus yang ketiga ikut serta dalam pemilihan kepala desa. Jadi masyarakat Desa Adiwarno itu beramai-ramai melaksanakan pemilihan ini di Balai Desa Adiwarno dan para warga tuh mengantri dan menunggu panggilan untuk masuk ruangan yang ditempatkan untuk memilih calon kepala desa tersebut. Kemudian ada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama adanya bantuan sosial. Jadi di Desa Adiwarno itu juga ada bantuan sosial yang diberikan dalam bentuk uang tunai atau sembako bagi keluarga yang kurang mampu dan rentan. Kemudian yang kedua, bersikap adil terhadap sesama masyarakat. Jadi masyarakat Desa Adiwarno itu bersikap adil terhadap sesama masyarakatnya dengan tidak berat sebelah atau memihak salah satu pihak serta bebas dari diskriminasi.
Pancasila yang ada di Desa Adiwarno. Sila pertama, ketuhanan Maha Esa, yaitu jadi Desa Adiwarno itu pernah menyekutukan Allah. Pernah terjadi tindakan menyekutukan Allah. Banyak sekali masyarakat yang meminta bantuan kepada pohon besar yang sudah tua dengan menaburkan bunga yang berada di dekat kuburan, yaitu berniatnya untuk mendapatkan jodoh. Terus ada menaburkan bunga di jalan raya agar diberikan keselamatan dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu pesugihan. Jadi di Desa Adiwarno itu pernah ada seorang warga yang bersekutu dengan jin untuk mendapatkan harta dengan memelihara tuyul. Karena itulah rumah warga Desa Adiwarno itu pernah sempat terjadi kehilangan uang dan si korban itu melihat bahwa tuyul itu sedang beraksi mengambil uang. Yang kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang pertama main hakim sendiri. Jadi di Desa Adiwarno tuh pernah ada pencurian sepeda motor. Kemudian tuh pelaku tuh berhasil ditangkap oleh warga, kemudian dipukul ramai-ramai sehingga terluka parah karena emosi warga yang meluap tadi itu. Kemudian selanjutnya ada bullying. Ada beberapa masyarakat Desa Adiwarno, terutama tuh anak-anak yang melakukan bullying baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Kegiatan ini tuh bentuknya penindasan atau kekerasan terhadap seseorang dengan tujuan untuk menyakiti secara mental dan fisik yang dilakukan secara terus-menerus. Sila ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Yang pertama adanya sikap egois. Jadi ada beberapa masyarakat di Desa Adiwarno itu yang bersikap egois dalam menghadapi suatu permasalahan. Bentuk sikap egois di Desa Adiwarno adalah saat bermusyawarah itu ada seseorang yang tidak ingin mendengar pendapat dari orang lain. Jadi dia itu bersikeras bahwa pendapatnya itu paling benar gitu. Kemudian yang kedua, adanya informasi yang merusak persatuan masyarakat atau yang disebut juga propaganda yang merusak persatuan masyarakat yang mencakup penyebaran informasi palsu, kemudian manipulasi opini publik agar mendukung kandidat atau partai yang menggunakan propaganda tersebut. Hal ini pernah terjadi di Desa Adiwarno. Dengan adanya strategi tersebut, itu tujuannya untuk memecah belah kelompok untuk saling bermusuhan. Tindakan ini dilakukan untuk tujuan untuk memenangkan pemilu. Kemudian sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang pertama tuh golput. Pasti di desa kalian juga masih ada kan ya yang golput gitu. Jadi di Desa Adiwarno juga ada yang golput tidak menggunakan hak suara atau hak pilih. Kemudian yang kedua, suap. Suap juga pernah terjadi di Desa Adiwarno, yaitu tim sukses dari salah satu pasangan calon memberikan uang atau berupa sembako kepada warga desa untuk memilih pasangan calon yang memberikan uang atau sembako tersebut. Biasanya suap ini dilakukan sembunyi-sembunyi dan dilakukan biasanya 3-4 hari sebelum pemilu dilaksanakan. Yang kelima yaitu keadilan sosial bagi rakyat Indonesia, bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang pertama ada pencurian. Jadi di Desa Adiwarno itu pernah ada terjadi kasus pencurian kotak amal di masjid yang dilakukan oleh seorang remaja. Kemudian solusi pemecahan dari penyimpangan Pancasila. Sila pertama yaitu tadi kan ada menyekutukan Allah. Itu solusi pemecahannya adalah dengan berkoordinasi dengan tokoh agama, perangkat desa, dan para warga untuk mencari jalan keluar secara bersama-sama, yaitu dengan membersihkan barang-barang yang dianggap sebagai ritual kegiatan menyekutukan Tuhan. Misalnya membersihkan bunga-bunga yang ada di sekitar pohon keramat tadi itu, dan menebang pohon tua dan digantikan dengan penanaman pohon kembali sebagai penghijauan dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua itu solusi pemecahan
berkoordinasi dengan tokoh agama dan perangkat desa untuk mencari jalan keluar bersama. Lalu berkoordinasi dengan warga sekitar untuk meningkatkan kewaspadaan agar tidak kehilangan uang atau barang berharga lainnya yang berpotensi menjadi korban keliru selanjutnya. Dan memperbanyak kegiatan kajian tentang bahaya pesugihan yang diwajibkan untuk semua warga desa Adiwarno agar warga yang mempunyai keliru tersebut itu sadar dan warga lainnya tidak ikut terjerat dalam pesugihan. Kemudian sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu solusi dari penyimpangan main hakim sendiri. Solusinya yaitu dengan cara berkoordinasi dengan perangkat desa untuk mencari jalan keluar bersama, dan setelah ditemukan solusi itu melaporkan masalah ini kepada kepolisian agar pihak polisi yang memberikan pengarahan dan menanganinya secara hukum terhadap kejahatan yang dilakukan si pelaku. Yang kedua, bullying. Pemecahannya itu yaitu dengan berkoordinasi dengan orang tua pelaku bullying itu untuk memberikan informasi mengenai dampak negatif bullying sehingga orang tua tersebut dapat memberikan pengarahan kepada anaknya yang melakukan tindakan bullying tersebut. Yang ketiga yaitu Persatuan Indonesia. Solusi dari pemecahan sikap egois yaitu dengan meningkatkan pendidikan dan kesadaran masyarakat desa Adiwarno tentang bahayanya sikap egois, menggunakan mediasi atau pihak ketiga yang netral. Kemudian yang kedua, solusi pemecahan dari adanya informasi yang merusak persatuan masyarakat, yaitu dengan berkoordinasi dengan pihak pemerintah, media, masyarakat untuk mengatasi propaganda dan mempromosikan informasi yang benar dan sehat agar tidak terjadi perusakan antar masyarakat desa Adiwarno. Kemudian yang keempat, sila keempat, itu tadi kan ada penyimpangan golput. Nah, solusinya yaitu dengan berkoordinasi dengan aparat desa untuk mengadakan edukasi mengenai pentingnya hak pilih. Kemudian penyimpangan suap itu solusinya yaitu dengan berkoordinasi dengan pemerintah desa dan pihak terkait agar bekerja sama untuk meningkatkan transparansi dan keadilan dalam pemilu. Kemudian penyimpangan sila kelima, yang pertama yaitu pencurian, yaitu pemecahan solusinya berkoordinasi dengan pihak berwenang bahwa remaja yang terlibat dalam tindakan seperti ini perlu mendapatkan bimbingan dan konseling agar mereka dapat memahami konsekuensi dari tindakan yang mereka lakukan. Cukup presentasi dari saya. Apabila ada yang ingin bertanya, silakan. Perkenalkan, nama saya Citra Safratul Ilmi dengan NPM 2301031013. Dari bagian penyimpangan tentang main hakim sendiri, itu kan solusinya dengan cara berkoordinasi dengan perangkat desa. Nah, apa saja sih perangkat desa yang ikut berkoordinasi untuk memecahkan penyimpangan pada masalah tersebut? Ya, yang kedua. Perkenalkan, nama saya Leni Rafiatul Hidayah. Pertanyaannya di sila ketiga di penyimpangan Kak Tantri itu kan tadi kan ada sikap egois ya? Iya. Itu apa saja dampak negatif sikap egois terhadap nilai Pancasila sih? Oke. Baik, untuk pertanyaannya Kak Citra, apa saja perangkat desa yang ikut berkoordinasi untuk pemecahan penyimpangan sila kedua, yaitu main hakim sendiri. Itu ada perangkat desa, yaitu ada Babin Kamtibnas, Babinsa, Lembaga Musyawarah Desa, dan Limnas. Jadi Babin Kamtibnas itu mempunyai peran membantu pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat desa. Kemudian ada Babinsa, yaitu bertanggung jawab dalam pembinaan ketahanan wilayah di tingkat desa. Kemudian ada Lembaga Musyawarah Daerah,
yaitu memiliki peran musyawarah untuk membahas dan menyelesaikan berbagai masalah yang ada di desa tersebut. Kemudian ada Linmas, yaitu bertanggung jawab dalam membantu pemerintah desa dalam memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban yang ada di masyarakat desa. Kemudian pertanyaan dari Kak Leni, apa saja sih dampak negatif dari sikap egois terhadap nilai Pancasila? Jadi dampaknya tuh sangat berdampak ya Kak di desa itu, di masyarakat desa itu. Yang pertama tuh dapat menghambat kerjasama dan gotong royong yang ada di desa Diwarno. Kemudian dapat memicu perpecahan dan konflik di masyarakat, bertentangan dengan semangat kesatuan dan kesatuan. Kemudian merusak kerukunan dan toleransi. Jadi adanya sikap egois itu dapat menghancurkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar beragam lapisan masyarakat yang bertentangan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Apakah cukup Kak Leni? Iya, Mbak Tantri. Baik. Sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf apabila ada kekurangan baik kata maupun perbuatan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.